Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Dan pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat yang keempat. Wah, pembukaannya udah mantap tuh. Kalau mau aku bantuin bikin lanjutan narasinya, bisa dilanjut kayak begini. Di situ tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebutuhan terdalam manusia bukan hanya soal fisik, tapi juga rohani. Tanpa firman Tuhan, jiwa kita akan kosong seperti tubuh tanpa makanan. Mau dibikin versi yang lebih dramatis atau santai? Atau ada gaya tertentu yang kamu suka? Ya, langsung kepada isi renungan dengan gaya santai sambil ngopi. Oke, bayangin aja kita lagi duduk santai di teras, bawa kopi hangat, dan ngobrol santai bareng ya. Jadi guys, di Matius pasal 4 ayat 4 itu Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, coba bayangin, kita tiap hari pasti butuh makan kan? Bangun tidur aja, perut udah minta jatah. Tapi Yesus ngingetin bahwa hidup kita nggak cukup cuma diisi nasi pecel atau kopi susu, jiwa kita juga butuh asupan. Kadang kita terlalu sibuk ngejar hal-hal duniawi, kerja, uang, hiburan, sampai lupa ngasih makan jiwa. Padahal tanpa firman Tuhan, hati kita gampang kosong, gampang stres, gampang goyah waktu hidup mulai goyang. Firman itu kayak kopi di pagi hari. Bukan cuma bikin melek, tapi juga bikin kita kuat jalanin hari. Jadi, yuk jangan cuma ngopi, tapi juga ngopi firman Tuhan setiap hari. Nikmati, resapi, dan itu menguatkan kita dari dalam. Gimana? Mau aku bantu terusin ke bagian refleksi atau doa penutup juga? Kalau kita lihat konteks di Matius 4 ini kan pencobaan di padang gurun. Nah, betul banget. Matius pasal 4 itu memang konteksnya tentang pencobaan Yesus di padang gurun waktu dia lagi puasa 40 hari, 40 malam. Kebayang ya kondisi fisik lagi lemah-lemahnya, perut kosong, tubuh capek. Dan di momen itulah si iblis datang nyoba goda dia. Godaan pertama itu soal roti. Iblis bilang, kalau engkau anak Allah suruh batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus nggak terpancing. Dia jawab pakai firman, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini bukan cuma soal lapar fisik, tapi lebih dalam. Soal identitas, soal kepercayaan, soal prioritas. Yesus lagi diajarin, dan juga ngajarin kita, bahwa waktu hidup kita lagi kering, lagi di padang gurun. Yang kita butuhin bukan cuma solusi instan, tapi kedekatan sama Tuhan. Makanya, pas lagi lemah, jangan buru-buru jalapain pinse, mas. Kadang justru di tengah kekosongan, Tuhan mau kita belajar bergantung sepenuhnya sama firman-Nya. Lanjut ke bagian refleksi atau penutupnya, bro. Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Oke, ini kita masuk ke bagian yang lebih dalam ya, makna teologisnya dan relevansinya buat kita orang percaya zaman sekarang. Jadi, itu secara teologis, peristiwa ini memperlihatkan Yesus sebagai Adam yang baru. Kalau Adam dulu jatuh dalam pencobaan di taman yang nyaman, Yesus justru menang di padang gurun yang gersang. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias sejati, yang mampu menolak godaan dan sepenuhnya taat pada kehendak Bapa. Firman jadi sumber hidup itu bukan cuma kata-kata indah. Ini adalah pengakuan iman bahwa ketaatan kepada Allah jauh lebih penting daripada kebutuhan fisik. Dan Yesus sendiri menunjukkan bahwa kekuatan sejati dalam menghadapi pencobaan itu bukan dari kekuatan manusia, tapi dari firman Tuhan. Nah, buat kita hari ini, relevansinya jelas banget. Hidup kita juga penuh pencobaan. Kadang dalam bentuk godaan materi, kadang tekanan hidup atau tawaran jalan pintas. Dunia sering bilang, yang penting kenyang dulu, sukses dulu, viral dulu. Tapi Yesus ngajarin yang utama adalah hidup dari firman, dari kehendak Allah. Jadi bukan cuma kisah sejarah. Ini cermin buat kita, apa yang jadi pegangan kita waktu lagi di padang gurun kehidupan. Roti itu duniawi atau firman Tuhan. Kalau kamu mau, aku bisa terusin ke aplikasi praktis atau ajakan reflektif buat nutup renungannya. Mau dilanjut? Kesimpulan dan penutup. Sip, kita bungkus renungannya ya.
sambil tetap santai tapi ngena. Jadi guys, dari peristiwa Yesus dicobai di padang gurun, kita belajar bahwa hidup ini nggak cukup cuma dipenuhi dengan hal-hal lahiriah. Makan, minum, kerja, hiburan, semua itu penting, tapi nggak bisa menggantikan kebutuhan terdalam jiwa kita, firman Tuhan. Yesus nunjukin bahwa kemenangan atas pencobaan bukan datang dari kekuatan fisik, tapi dari ketaatan dan kepekaan terhadap suara Allah. Itu jadi teladan buat kita, terutama pas lagi kering, pas lagi banyak tekanan, atau saat iman kita digoyang. Maka dari itu, yuk biasakan diri untuk ngopi firman setiap hari. Buka Alkitab, dan ini terus dengan berbicara. Karena hanya dengan firman-Nya, kita bisa kuat jalanin hidup dan bisa menang atas segala pencobaan. Mau aku bantuin buat doanya juga, atau ditambahin jadi skrip video lengkap? Oke guys, terima kasih nyimak renungan yang sederhana ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video renungan di channel Snack Rohani ini, kalian bisa subscribe dan share jika video ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk kita semua. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan juga terima kasih kepada donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus menyediakan atau membuat video-video renungan yang memberkati kita semuanya. Dan juga mohon dukungan doa untuk membeli peralatan konten dan juga untuk membuat studio kecil untuk membuat konten supaya produksi video ini bisa menghasilkan video-video yang cukup bagus namun tetap berbobot secara kualitas dan edukatif, bisa menjadi berkat dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah pas banget. Hangat, jujur, dan tetap membumi. Biar makin rapi dan enak didengar, nih aku bantuin versi yang udah dipoles dikit, tapi tetap dengan gaya santai dan natural. Oke guys, makasih banget udah nyimak renungan sederhana ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video renungan di channel Snack Rohani, jangan lupa buat subscribe, share, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa jadi berkat buat yang lain juga. Like videonya kalau kalian diberkati, dan kalau memang kurang cocok, ya nggak apa-apa, dislike aja. Terima kasih juga buat para donatur yang udah dukung channel ini. Kalian luar biasa. Karena dukungan kalian, channel ini bisa terus produksi video-video yang memberkati. Dan mohon juga dukungan doa ya, supaya bisa beli peralatan konten dan bangun studio kecil buat rekaman. Harapannya ke depan kita bisa bikin video yang lebih oke secara kualitas, tapi tetap rohani, mendidik, dan jadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi, terima kasih udah nonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau mau aku bantuin bikin versi teks buat voice over, atau kamu mau thumbnail, tinggal bilang aja ya.